Pailo hubungan ibu dan bapak antara apa? Anak di orang tua ya Pak Ibu. Jadi ibu ke Ramadan ko kalau masih ada di orang tua awak, temui dia, cari dia, minta keridoannya. Awak ke Ramadan mak ya, mohon banyak atau kesalahan, minta maaf, itu harus baik. Ibu apa yang punya anak, maafkan saja anak awak. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, antara suami istri gitu. Harus saling baik, saling memaafkan atas semua kesalahan menjelang Ramadan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Marilah kembali kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi subuh yang berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah sholat fardu subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu ibu dan bapak, mari kita istiqamah sampai akhir kehidupan ini untuk selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada subuh ini dasar tausiah kita Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Ayat kolah acuk kadang ada kenya Ibu, karena kita masuk bulan Ramadan. Barang lagi Pak Ibu, inilah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nanti Ibu Bapak kita tidak perlu perdebatkan apakah nanti berbeda atau sama, kita tetap sama-sama berpuasa yang benar. Tidak boleh terjadi saling menyalahkan, saling merasa benar, karena keduanya punya dasar yang benar-benar. Jadi bagi kita pagi ini Ibu dan Bapak, kita akan memasuki bulan mulia. Itulah Ramadan. Bulan yang agung.
Nah, di saat dimana ya Bapak, kita diwajibkan berpuasa, yang tujuannya sudah digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 187. Nah, kita ulang dulu Bu Bapak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai ibu bapak, para jemaah subuh Masjid Hayat Pawang Durian Tinggi yang sudah mengaku beriman. Jadi kaki itu panggilan bapak, panggilan mulia. Berarti masalah puasanya adalah diawali oleh Allah, panggilan mulia. Menganggap kita ini orang beriman. Wahai ibu bapak yang beriman. Nah, sebagaimana mungkin pernah kita sampaikan ibu dan bapak, kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, pasti sesudah itu ada perintah atau larangan. Berarti kalau ada ayat Al-Quran diawali ya ayyuhalladzina amanu, selalu setelah itu kalau tidak ada beko perintah Allah, ada larangan. Kalau ayat ini itu perintah, ayat lain larangan. Contoh larangan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, itu larangan. Wahai orang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu laksanakan sholat ketika kamu sedang mabuk. Tila jangan sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Ini larangan ayat tentang khamar, Pak. Tidak boleh awak sholat sedang mabuk. Banyak larangan. La taqrabu zina, jangan dekati zina. Kalau ayat ini perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu diwajibkan, alaikum kepadamu, melekat atau di atasmu. Jadi Bapak, saya berikan logika singkat pagi ini. Di atas dalam bahasa Arab itu ada dua kata. Yang pertama ala, yang kedua fauqa. Itu artinya di atas. Apa bedanya? Nah, kalau ala, kita contohnya ini kebetulan ada tisu apa? Nah, ini tisu contohnya. Tisu ini di atas telapak tangan. Berarti tisu ini di atas. Itu mananya ala. Berarti dia tuh di atas menempel. Tapi kalau tisu ini di atas ini, berarti tidak menempel, tapi di atas juga gitu. Fauqa namanya. Di atas yang menempel ke bawah, ke barang di bawah, di atas yang tidak menempel. Ini namanya ala, ini namanya fauqa. Paham Bapak? Ini sedikit penambahan pembahasan. Al-Quran memakai alaikum, bukan fauqakum. Berarti mananya? Kutiba alaikum, diwajibkan kepadamu atau di atasmu, menempel, melekat kewajiban itu. Wahai orang beriman, diwajibkan kepadamu secara melekat tadi, menempel tadi di atasmu, apa? Siang, berpuasa. Berarti wahai orang beriman, kita wajib berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang puasa itu juga pernah dulu diwajibkan umat sebelum kita. Berarti masalah puasa Ibu Bapak lah ada juga umat sebelumnya, umat nabi-nabi sebelumnya diwajibkan. Berarti tidak baru bagi kita umat Muhammad. Apa tujuan puasa itu? La'alakum tattaqun. Jadilah di sini
disuruh awak diwajibkan berpuasa, arahannya kemana? La'allakum tattaqun. Rahasia yang baik hebatnya Bapak, Allah itu memakai kata la'alla. Tidak bahasa pasti gitu. La'alla itu artinya mudah-mudahan. Berarti wahai orang beriman, yang kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelummu, la'allakum tattaqun. Tidak pasti bahasanya. La'allaku artinya mudah-mudahan engkau bertakwa. Agar engkau bertakwa. Supaya engkau bertakwa. Bisa jadi engkau bertakwa. Bukan berarti la'allakum tattaqun pasti kamu bertakwa, tidak. Inilah rahasia puasa yang berapa yang perlu paham menjelang masuk Ramadan. Kenapa Allah pakai makna la'allakum, mudah-mudahan engkau bertakwa? Karena akan ada nanti di bulan Ramadan orang-orang itu berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala kecuali dia hanya haus dan lapar saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Akan datang Ramadan, banyak orang besok berpuasa laisa lahu min siyamihi, tapi tidak ada dia dapatkan dari puasanya illal ju', kecuali yang dia dapatkan hanya rasa lapar wal 'atas, dan dia haus. Ini bahasa hadis Nabi. Makanya harus kita hati-hati, harus kita pahami, harus kita persiapkan diri menjelang Ramadan ini. Dan nanti puasa sia-sia saja. Kita berharap Ibu dan Bapak, puasa kita dari tahun ke tahun itu meningkat banyak dari semua sisi. Kalau dulu puasa Ramadan panwawak sempurna, ini contoh Ibu dan Bapak, kita laksanakan penuh 30, kemudian kita lihat di aspek lain, ibadah lain. Baca Quran lah contohnya, mana? Kalau puasa Ramadan dulu bisa mengaji tamat awak 1 juz. Puasa kini harus wak tingkatkan dengan niat dan program dulu. Kalau samanya 1 juz baru berarti tidak ada peningkatan. Harus ada usaha kita untuk harus lebih baik awak puasa bulan tahun kini, mana? Ya Bapak Ibu, puasa tahun dulu bara tamatnya juznya Bapak Ibu. Les juz ngaji artinya tak tamat. Harus kita tingkatkan. Itu mengaji. Kita tingkatkan juga apa lagi nanti? Amalan-amalan berkaitan dengan harta, terbanyak sedekah infak. Maka Ibu menabung lagi ini boleh? Karena Ramadan ini kesempatan terbaik awak beramal yang banyak. Pahala dilipat gandakan, yang kita tahu kan? Qad ja'akum syahrul mubarak, syahrun kataballahu alaikum siyama. Datang Ramadan, bulan mulia, diwajibkan berpuasa. Pada bulan tahun dibukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Ditutup pintu-pintu neraka. Dibelenggu setan-setan. Pahala-pahala ditingkatkan, doa-doa dikabulkan. Banyak kemuliaan-kemuliaan Bunda Pak. Dosa-dosa diampuni. Banyak kemuliaan Ramadan. Maka ini ilmunya harus Ibu dan Bapak kita update lagi ilmu awak. Betapa hari ini 3 hari ke depannya kita mau masuk Ramadan. Mari kita persiapkan diri, terutama ilmunya ini Bun. Mari Allah puasa dengan ilmunya. Update ulang-ulang balik Ibu dan Bapak ilmu tentang puasa Ramadan. Di samping yang lain, nah kalau yang lain Ibu Nafa, tentu sunnah-sunnahnya kita juga diajarkan menjelang Ramadan ini kita perbanyak doa. Doa apa? Doa benar-benar nanti panjang muawak kita temui Ramadan. Allahumma ya Allah,
barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu banyak doa. Ya Allah, berilah keberkahan padaku di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan panjangkanlah umurku sampai kalah umurku nanti, sampai nanti bisa sehat-sehat, bisa sempurna nanti memasuki bulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah. Jadi itu tadi Bapak yang penting. Dari si pertama adalah mari kita ulang balik, kita cari lagi ilmu-ilmu tentang seluruh puasa Ramadan. Agar nanti pas Ramadan masuk, Allah punya ilmu yang cukup agar nanti puasa Ramadan betul-betul sempurna kita laksanakan itu. Kalau masalah hal-hal yang rukun-rukun puasa, Ibu kan kita tahu. Yang membatalkan puasa, atau yang baru yang berapa adalah yang merusak, yang menghapus nilai puasa, itu yang harus lebih perdalam. Kalau menyangkut puasa, tapi lah berbuka dianggap. Contohnya berapa? Nah, ini contoh sederhana dulu. Ada perbuatan kita yang menghapus nilai puasa. Khamsun yuftiruna shaim. Ada 5 perkara yang menghapuskan nilai puasa. Sama aja buku. Riba, bergunjing. Namimah, mengadu domba. Bersaksi palsu. Baik, nazratu bisyahwah, melihat dengan pandang salah. Ini bagian-bagian juga yang harus kita pahami, yang harus kita hati-hati. Nah, maka Ibu dapat kita berharap Ramadan yang mulia yang akan datang ini, pertama dari segi ilmunya, Rasul pernah menyampaikan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sia yang puasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan betul-betul iman yang kuat, wahtisaban, dengan penuh perhitungan. Ya, Bapak? Jadi banyak itu hitungnya. Hati-hati dia. Awak puasa, jaga semua badan kita. Lidah kita jaga, tangan kita jaga, penglihatan kita jaga, telinga kita jaga, semuanya kita jaga. Jadi tidak hanya menahan lapar dan haus, Ibu. Jadi kualitasnya meningkat di atas. Puasa tidak puasa awal tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan seluruh anggota badan juga berpuasa. Dan yang paling tinggi namanya puasa khawasul khawas, dia juga menahan hatinya juga berpuasa. Kalau yang paling tinggi nanti, kalau yang harus nanti kita usahakan agar nanti puasa kita berkualitas. Jadi sia yang puasanya dengan iman wahtisaban, iman yang kuat, penuh perhitungan, hati-hati, tidak hanya menjaga yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga yang merusak nilai puasa. Apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampunilah dosa-dosanya yang sudah berlalu. Kok hadiahnya Bapak? Nanti kalau kita betul-betul siangnya melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang baik, malam kita qiyamul lail, tarwih, witir, baca Quran, dengar ceramah, dan amal lain, maka nanti pas masuk akhir Ramadan telah akan diampuni dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Kalau diampuni, berarti insya Allah nanti pahala takwa ini yang akan kita raih diberikan oleh Allah. Ibu dan Bapak jemaah yang dimuliakan Allah. Ini bagian terakhir ya. Nah, karena puasa ini adalah puasa yang sifatnya sirriyah, berhubungan langsung dengan Allah, Ibu dan Bapak, kita perlu juga menjelang Ramadan ini untuk memperbanyak taubat dan juga untuk memperbaiki silaturahim. Nah, Pak hubungan Ibu dan Bapak antara apa? Anak jauh orang tua ya Pak Ibu. Jadi Ibu ke Ramadan kalau masih ada di orang tua awak, temui dia, cari dia, minta keridoannya. Awak ke Ramadan mak ya, mohon banyak atau kesalahan, minta maaf, itu harus bayar. Ibu apa yang punya anak, maafkan saja anak awak. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, antara suami istri gitu.
Harus saling baik, saling memaafkan atas semua kesalahan menjelang Ramadan kok. Jangan masuk Ramadan masih ada baca kak pakaroyo mak ya ini contoh. Ke Ramadan lah itu. Kau buka basamu, kau makan sahur basamu, tapi masih ada perkara bu. Jadi mengganggu bu. Perbaiki. Jelas tentu bu apa kita punya masing-masing kesalahan, tidak sempurna. Seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, bagi suami maafkan seluruh kesalahan istri kita. Bagi istri, ibu maafkan seluruh kesalahan udawa, ya ibu. Yang maksudnya, bagi yang suami istrinya sudah meninggal ibu bapak, doakan suami atau istri kita yang sudah meninggal, yang hari ini sudah masuk di alam barzakh, doakan mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah sinari, Allah jauhkan dari azab-azabnya menjelang Ramadan. Maafkan ibu. Itu harus baik. Jangan baca cakak aja lagi. Kalau pernah ada perkara ya. Baca cakak tuh pasti ada lah ya, pastilah ada rumah tangga kan. Nah, kalau kan macam-macam gitu. Aman masalah keuangan, cuki piti, itu masalah lain pula ibu. Masalah karajo, masalah anak. Aman perkara anak. Buat perkara yang lain lagi yang banyak itu perkara pihak ketiga ini. Yang mengadu hormat awak, suami awak, lah digado lo dek, nanggadih pedesi lain. Istri awak digado lo dek, laki-laki lain. Menjelang Ramadan ini semua harus dihabiskan. Yang terakhir ibu bapak, mari kita juga saling memaafkan, silaturahim antara tetangga awak sebelah menyebelah. Rumah sabalah, nggak ada pak ibu. Menjelang Ramadan kok basam salaman apa? Hari Ramadan teh bu pak, nah dia namanya maaf yo, karena kita persamaran. Boleh baik itulah hablum minanas kita baik, sehingga ketika masuk Ramadan kita tinggal fokus beribadah yang berkaitan dengan Allah langsung. Puasa itu kan ibadah sirriyah, yang tahu dia berpuasanya lah Allah, dia sendiri, mungkin malaikat yang sedang mengawasi. Orang lain bisa sendiri tidak tahu kalau seorang itu berpuasa. Inilah ibu bapak pagi ini yang dapat kita sampaikan di Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan berbahagia dengan amalan-amalan terbaik. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Sia yang sangat yang betul-betul bahagia berharap dia menjelang Ramadan masuk, insya Allah Allah haramkan jasadnya dari siksaan api neraka. Jadi mari kita ibu bapak berbaik-baik, bergembira, bersenang hati, berharap, dan jangan salah paham bu. Ini bentar ya. Jangan salah paham. Balimau, ini cek pak, izin pak sekali lagi. Balimau hati-hati. Kalau ada awak balimau menyelamatkan itu boleh tuh pak. Nah, awak kan biasanya balimau ya pak, balimau awak kan dari doyan tinggi dari bawah, ada tradisi awak itu baik itu. Yang kita maksud ini balimau yang mengarah kepada perbuatan dosa. Balimau mani-mani ke tangaya tuh, berdua pasang-pasangan. Apa itu tangaya di Lurah Barangin tuh bu, sampai ke Bonjo panjang aja bu, banyak ramai orang. Siapa bawa pasangannya, pacarnya gitu, itu merusak. Jangan rusak ibadah puasa Ramadan dengan perbuatan awal yang maksiat, berdosa bu. Jadi hati-hati. Jadi mari kita bersihkan hati kita yang tadi balimau kita dalam bentuk balimau memperbanyak silaturahim, saling bermaafan di antara sesama kita. Mudah-mudahan ibu dapat kaji kita subuh ini bermanfaat. Selamat menyambut ibadah puasa Ramadan. Dari saya ibu dapat secara pribadi, mungkin yang diamanahkan imam masjid kita hari ini menjelang puasa yang penuh berkah ini, dari hati yang dalam mohon maaf atas segala salah dan dosa kepada bapak ibu semuanya. Boleh maaf ibu? Hai ibu dan bapak demikian, tidak ada yang salah, sudah lebih dahulu saya maafkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berbanyak maaf oleh Tuhan berkenan. Kita berdoa mudah-mudahan nanti panjang umur menjelang Ramadan, bisa sempurna seluruh rangkaian ibadah kita sampai nanti di akhir Ramadan Allah ampuni dosa-dosa kita dan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya. Ya mak, insya Allah mak. Itu saja mak. Ya, ya, rekomendasi. Nantainya. Nanti. Alhamdulillah.